Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Izinkan saya secara pribadi mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Meskipun kita sudah ada di penghujung bulan pertama pada tahun ini, tapi izinkan saya menyampaikan selamat tahun baru bagi kita semua. Doa dan harapan saya, kami keluarga, kita semua semakin menikmati karya-karya Tuhan di tahun yang baru ini. Bapak Ibu, mari kita membuka satu teks yang akan kita baca secara bersama-sama. Tema kita hari ini ialah bangkit dan bersinarlah. Kita buka dari kitab Yesaya pasal yang ke-60 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Kitab Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-60, pasal 60 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Silakan Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan Yesus dapat menyimaknya dalam Alkitabnya masing-masing. Di bawah perikop, kemuliaan Sion yang akan datang. Ayat pertama, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, suatu ketika ada satu misionaris pada tahun 70-an yang dia terpanggil untuk menjadi seorang misionaris, namanya David Flood. Dia berasal dari Swedia di negara Eropa. Lalu oleh karena dia mendapatkan panggilan Tuhan Yesus, maka dia akhirnya mengambil sebuah komitmen bersama dengan istri anaknya untuk meninggalkan semua kebanggaannya, semua yang ada di Swedia. Dan Tuhan menggerakkan hatinya, Tuhan memimpin hatinya untuk pergi ke Afrika, di salah satu negara di benua Afrika namanya Zaire. Pada waktu itu dia berangkat dengan hati yang berkobar-kobar, dengan satu komitmen untuk melayani Tuhan, satu kegerakan, satu panggilan Allah yang memotivasinya meninggalkan segala sesuatu yang dia punya di Swedia. Maka sampailah dia di Zaire, di benua Afrika. Maka ketika dia sampai, dia langsung mendapatkan satu tantangan. Ia bersama dengan keluarganya, bersama dengan si istri, anaknya masih kecil, ia ditolak oleh kepala suku setempat. Karena bagi orang suku setempat bahwa adalah sebuah kemarahan, kehinaan ketika ada orang yang berkulit putih ada di tengah-tengah suku atau perkampungan mereka. Maka mereka ditolak, sehingga maka mereka tinggal di hutan selama mereka tinggal di negara Zaire. Oke, pada waktu itu hatinya masih berkobar-kobar. Ia masih semangat, ia masih mencintai panggilan Allah. Tantangan yang pertama, tidak menghancurkan, tidak menggerogoti panggilannya untuk menjadi seorang misionaris, memberitakan perbuatan Allah di Zaire kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di Zaire. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengalami tantangan. Tantangan yang kedua adalah dia tidak punya bahan makan yang cukup, bahan makan, asupan makanan yang cukup, sehingga konsekuensi atau dampak dari itu, maka dia bersama istri dan anaknya mengalami penyakit kurang gizi dan dia mengalami sakit malaria. Oke. Pada waktu dia mengalami sakit malaria, pada waktu istrinya begitu kritis, pada momen itu ia masih teguh mengikuti panggilan Tuhan. Dia masih meyakini, dia masih setia, karena dia mendapatkan panggilan Allah yang mulia, yang menggerakkannya, yang membuat dia mengambil sebuah keputusan untuk meninggalkan semua yang ada di Swedia. Tapi suatu ketika akhirnya dia bertemu pada satu keadaan, satu situasi yang benar-benar menguji panggilannya, yang menguji hatinya, menguji pikirannya. Maka satu ketika, waktu itu istrinya mengandung dan melahirkan satu anak putri. Oke, oleh karena dia kekurangan gizi, di samping kekurangan gizi, dia mengalami sakit malaria istrinya. Maka setelah melahirkan istrinya, tidak begitu lama maka meninggallah istrinya. Pada
hatinya begitu kacau. Hatinya bertanya-tanya, di mana Tuhan? Maka ketika sang istri dikuburkan, dia berdiri menyaksikan istrinya dikuburkan. Dia melihat anaknya yang masih kecil, anak pertama. Lalu dia lihat anaknya yang lahir itu. Dia mulai mengucapkan satu kalimat, di mana engkau Allah? Engkau tahu aku pergi tinggalkan Swedia, aku pergi tinggalkan keluargaku, aku pergi tinggalkan pekerjaanku, kekayaanku yang kumiliki di Swedia, hanya untuk meresponi panggilanmu, memberitakan perbuatan yang besar ke orang-orang yang di Afrika, di tengah-tengah negara Zaire. Di mana engkau? Akhirnya dalam cerita singkat itu, dia tinggalkan anak putri yang kedua, anak yang kedua itu di situ dia titipkan. Lalu dia pergi ke Swedia dengan hati yang kecewa, dengan hati yang marah. Dia tinggalkan, lalu dia kembali, dia tinggalkan komitmennya, lalu dia kembali kepada kehidupan lamanya, mabuk-mabukan, merokok, pesta pora, dan seterusnya. Dan dia kecewa sama Tuhan sampai di akhir masa tuanya. Bapak Ibu, bukankah kadangkala komitmen kita bangkit dan bersinarlah? Kadangkala diuji oleh situasi yang bertubi-tubi, diuji oleh keadaan yang untuk menguji kesetiaan kita. Pasti Bapak Ibu juga mengalami banyak ujian iman, banyak persoalan, banyak pergumulan, sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan, tetapi ada saja persoalan yang Tuhan izinkan untuk memproses hati kita, memproses kesetiaan kita, iman kita, supaya kata Petrus dikatakan, supaya makin murnilah iman panggilan kita. Maka hari ini kita belajar bangkit dan bersinarlah dari kisah bangsa Israel. Bapak Ibu, izinkan saya mengupasnya secara sederhana, singkat saja. Waktu Allah menyampaikan firman ini, maka Allah menyampaikan firman ini kepada bangsa Israel. Oke? Lalu karena pada waktu itu utusan Allah ialah Nabi Yesaya, maka Allah menyampaikan pesan Allah kepada Nabi Yesaya. Kala itu bangsa Israel bertahun-tahun lamanya ada di pembuangan, ada di Babel. Bangsa yang besar, bangsa yang adijaya, bangsa yang kuat, bangsa yang agung, bangsa yang ditakuti, bangsa yang dihormati, bangsa yang kerajaannya disegani, tentaranya banyak. Maka dalam penentuan Allah, bangsa yang besar itu menjadi budak di Babel dalam ketetapan Allah. Oke, lalu dalam ketetapan Allah pula, maka Allah memanggil mereka, membawa mereka kembali pulang dari tanda perbudakan di Babel, dari tanda perbudakan di Babel, dibawa Allah kembali ke Yerusalem. Nah, pada saat itulah muncul firman ini, dikatakan situ, bangkitlah, menjadi teranglah, dan seterusnya. Ayat kedua, sebab kegelapan telah menutupi bumi, dan seterusnya. Ada satu kegerakan Allah, ada satu kepengetahuan Allah. Allah betul-betul melihat, Allah betul-betul mengenali kedalaman hati bangsa itu. Pada waktu Allah, mereka ada dalam pembuangan, mereka benar-benar ada dalam kegalauan. Mengapa? Dulu negara yang kuat, kerajaan yang kuat, dihormati, disanjung bak sebagai seorang putri, bak sebagai diumbang sebagai seorang pangeran, disanjung, dihormati, dihargai, disegani, ditakuti. Tetapi ketika mereka dalam pembuangan, mereka status mereka seolah-olah berubah menjadi bangsa yang kecil, bangsa yang tidak dianggap oleh negeri-negeri pada waktu itu, bangsa yang tak berdaya. Memang mereka pernah berjaya, tapi itu dulu. Allah perintahkan mereka kembali ke tanah perjanjian, ke Yerusalem. Tetapi sesungguhnya hati mereka sedang diselimuti rasa trauma, rasa pesimis, rasa skeptis. Ada keraguan besar, ada ketakutan besar, ada ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin kami mampu membangun kembali negara kami besar menjadi berkat, sementara kami pernah dijajah dan kami harus memulai dari nol. Aduh,
tidak gampang. Maka muncullah ayat ini. Bapak Ibu, kadangkala tidak gampang bukan bagi kita. Di saat persoalan itu, di saat mungkin dulu kita jaya, kita punya semuanya, kita dihormati, kita diakui, kita dianggap, kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan. Bukankah itu sesuatu yang tidak gampang? Ada perasaan trauma di dalam hidup umat Allah Israel pada waktu itu. Maka ini menjadi pergumulan yang sangat besar bagi Nabi Yesaya. Bagaimana Nabi Yesaya wajib meyakinkan terhadap janji Allah. Ini kan ayat ini adalah sebuah janji keselamatan yang akan datang, janji kedamaian, janji pelepasan. Bangsa Israel sudah tidak sanggup meresponi, meyakini akan keterlibatan Allah, akan pemeliharaan Allah dan kasih Allah bagi mereka. Sudah tidak sanggup. Ketidaksanggupan itu dilatar belakangi oleh rasa trauma, rasa kecewa, rasa pilu, rasa ketakutan yang mereka peroleh sewaktu mereka ada di negeri pembuangan. Bapak Ibu, trauma apa yang ada pada kita hari ini? Masa lalu apa yang mengikat kita pada hari ini? Maka marilah kita masuk pada tema kita. Bangkit dan bersinarlah. Kata bangkit dalam teks ini memberikan sebuah makna yang begitu mulia, menggambarkan sebuah kondisi bangsa Israel yang harus dilakukan. Kalau mereka mau kembali jaya, kalau mereka mau mengalami kemenangan, mengalami kelepasan, mengalami pemeliharaan Allah, maka ada satu tindakan mereka yang harus mereka lakukan. Bangkitlah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dalam beberapa perenungan saya mempersiapkan tema ini dan ayat ini, maka ada 4 kata yang menggambarkan kata bangkitlah sebelum kita sampai kepada kata bersinarlah. Karena tema ini saya dapat pada teks ini. Kata bangunlah yang pertama maknanya, kata bangkitlah yang pertama maknanya ialah bangunlah, lalu berdiri, lalu pergi, tinggalkan semua yang di situ. Izinkan saya ulangi lagi Bapak Ibu ya. Kata bangkitlah memberikan satu makna, satu pesan. Maka engkau harus bangunlah, engkau berdiri, engkau pergi dan tinggalkan semua dari. Apa maksudnya? Bangsaku Israel, bangunlah, berdirilah, bangkitlah, pergilah, tinggalkanlah dari apa? Dari rasa trauma, dari kemarahan, dari ketakutan, kecewaanmu. Selama bangsa Israel tidak mampu bangun dari masa lalu, bangun dari keterpurukan, bangun dari rasa kecewa, bangun dari kemarahan, bangun dari kebencian, dendam, kemarahan, tidak akan pernah mampu bersinar. Maka PR utama, maka kata bangunlah di sini, maka kita harus mampu melepaskan, membuang, membangun dari trauma kita, dari masa lalu kita, dari kepahitan kita, dari dendam kita, kemarahan, kebencian kita. Jangan sampai kita dibelenggu, diikat, sehingga kita tidak punya daya. Bapak Ibu, ada satu tema hidup yang Tuhan ajarkan bagi saya sebelum mengakhiri tahun 2022 yang kemarin. Tema itu ialah tema pengampunan. Soal pengalaman hidup kekurangan. Dari kecil saya mengalami kekurangan, tapi tak pernah saya bergumul melewati kekurangan itu. Tapi pada waktu akhir tahun yang lalu, ada satu situasi yang membuat saya marah, kecewa, dendam. Saya menyimpan itu sehingga saya tidak mendapatkan sukacita Natal. Saya marah, saya benar-benar kecewa, saya dendam. Tetapi
dalam doa dan permohonan saya, Tuhan ajarkan saya untuk melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan. Ternyata kita tidak akan pernah mampu menutup mulut orang, menutup pikiran orang, mengatur mulut orang, pikiran orang untuk memperkatakan yang benar. Tidak akan pernah mampu kita. Maka pada itu, maka saya diberkati oleh renungan tahun saya, yaitu kisah Yusuf. Bagaimana Yusuf difitnah, direndahkan, difitnah, ditinggalkan, dilupakan, dibenci. Dia mampu melepaskan pengampunan. Dengan apa? Dengan dia menerima saudara-saudaranya yang menyakiti hati. Bapak Ibu, kemarahan apa yang masih Bapak Ibu simpan hari ini? Dendam apa yang masih Bapak Ibu simpan hari ini? Kebencian apa? Kemarahan apa? Mari lepaskan. Sebab kata bangun dari sinilah, engkau harus bangun dari masa lalu, dari kekecewaanmu, dari kebencianmu. Sebab ada sinar Allah yang menanti kita. Amin. Ada sinar Allah yang menanti kita. Masa lalu apa itu? Persoalan apa itu? Entah kecewa, entah kemarahan, entah apapun itu, marilah kita tinggalkan. Bangunlah, bangun, berdiri, pergi, tinggalkan. Engkau harus bangun dari masa lalu, bangun dari kemarahan, bangun dari rasa pesimis, dari trauma-trauma yang ada di dalam masa lalu kita. Atau mungkin yang sampai hari ini kita masih menyimpan semuanya, kita masih dibelenggu, kita diikat. Saya masih muda Bapak Ibu, tapi firman hari ini sungguh menyapa saya lebih dahulu dan memberkati saya. Marilah kita sama-sama, masa lalu apa yang mengikat kita sampai hari ini, mari yuk kita lepaskan, kita lepaskan, kita tinggalkan, kita lupakan. Oke? Maka kita berangkat pada kata yang kedua. Allah menghendaki bangsa Israel bangun, tinggalkan rasa trauma itu. Memang betul pengalaman ada di bangsa, ada di penjajahan, sungguh menyiksa mereka. Saya mengamati Bapak Ibu, ada 5 dampak ketika bangsa Israel ada dalam pembuangan di negeri Babel. Yang pertama, ini pengamatan saya Bapak Ibu. Yang pertama, secara spiritual, bangsa Israel mengalami kemerosotan, kemunduran, kemerosotan spiritual atau iman. Mengalami, karena di sana mereka minim mendengarkan suara Tuhan. Yang ada mereka bekerja, dijajah, dipukul, disiksa dan seterusnya. Maka pastilah mereka minim mendengarkan suara Tuhan. Maka dampaknya secara spiritual mereka mengalami kemunduran iman. Yang kedua, secara ekonomi, bangsa itu menjadi bangsa yang miskin, menjadi bangsa yang susah, masih menjadi bangsa yang gembel di mata pada waktu itu. Secara status sosial, mereka hanyalah budak, mereka hanyalah pekerja, mereka hanyalah tahanan yang tidak pernah mungkin ada pengakuan yang terbaik bagi mereka. Secara status sosial, mereka hanyalah budak. Yang keempat, secara politik, mereka tidak punya koalisi, nggak punya teman, nggak punya. Orang mereka dijajah, nggak punya. Kalau bahasa sekarang adalah koalisi, nggak punya teman koalisi. Yang terakhir, secara budaya, mereka terpengaruh oleh gaya hidup amoralitas bangsa Babel. Secara budaya, lambat laun, dari hari demi hari, dari waktu demi waktu, budaya mereka, karakter mereka, habit mereka dipengaruhi oleh kehidupan amoralitas bangsa Babel. Maka kelima dampak ini sungguh-sungguh merusak
merusak mentalitas iman, sungguh-sungguh mengganggu mentalitas umat Allah, bangsa Israel, sungguh-sungguh menjadi dilema mereka. Maka ketika firman Allah ini datang, mereka meresponinya. Beberapa orang menafsirkan, memberikan pandangan bahwa mereka sedang ada dalam keraguan-raguan yang sangat besar. Why? Bagaimana mungkin? Ada pertanyaan-pertanyaan besar. Yang kedua, kita masuk pada kata kedua, bangkit dan bersinarlah. Bersinarlah, bangkit dan bersinarlah adalah tuntutan status kita sebagai seorang Kristen. Saya ulangi sekali lagi. Mengapa Allah menghendaki kita bangkit? Bangsa Israel bangkit, dan penerapan bagi kita hari ini. Mengapa Allah menghendaki kita bangkit dan bersinar? Tidak cukup sekadar kita bangkit, melepaskan masa lalu, tapi kita harus bersinar. Saya mengamat-amati dari perenungan ini, karena ini berkaitan dengan status kita, berkaitan dengan hakikat kita, berkaitan dengan esensi kita, berkaitan dengan eksistensi kita, berkaitan dengan panggilan kita. Karena kita adalah umat Allah, orang Kristen, pengikut Kristen, maka kita harus bersinar. Amin. Itu dia. Karena kita pengikut Kristus, maka kita harus bersinar. Kalau kita pengikut Sibolis, ngapain bersinar? Kapan kita harus bersinar? Kalau kita pengikut si Sibolis, kapan kita harus bangkit? Kapan kita harus bersinar? Tetapi karena kita pengikut Kristus, karena status kita sebagai pengikut Kristus, hakikat kita, panggilan kita, seperti yang dicatat dalam 1 Petrus pasal 8 ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat 8 sampai 10 dikatakan, tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, dan seterusnya. Ayat yang ke-9, kamu yang dahulu adalah musuh Allah, sekarang menjadi kekasih Allah. Kamu yang dahulu tidak mendapatkan kasih, sekarang kau dikasihi Tuhan. Amin. Pertanyaannya adalah, dengan cara apa? Bagaimana kita bersinar? Bagaimana kita menjadi terang? Maka dalam perenungan saya, dimulai dari kata-kata kita. Amin. Bersinarlah dimulai dari hal yang kecil. Acap kali kalau kita memulai dari sesuatu yang besar, acap kali itu menghambat komitmen kita untuk bersinar, menjadi penghalang. Maka marilah kita bersinar. Dimulai dari apa? Dari hal yang kecil. Dimulai dari kata-katamu. Jangan menjelekkan orang, jangan memperkatakan fitnah pada orang. Dimulai dari apa? Dari pikiranmu. Dimulai dari apa? Dari hati kita yang suci, yang mulia. Dimulai dari apa? Dari motivasi kita. Dimulai dari apa? Dari keringat kita, dari waktu kita, dari nasihat kita, dari waktu kita, dari apa yang kita miliki. Mari kita bersinar. Dari apa yang kita miliki, marilah kita bersinar. Dimulai dari mana? Dari diri kita. Dimulai dari mana? Dari keluarga kita. Dimulai dari mana? Dari lingkungan kita. Dimulai dari mana? Dari sesama kita sebagai tubuh Kristus. Kita harus bersinar, saling memberikan terang, saling menyinari, saling bersinar, saling menjadi berkat. Ada satu ketika cerita seorang wanita karir. Saya sebut karena nama saya adalah Ferdinand Pasaribu. Saya orang Batak, marga Pasaribu. Saya memberikan, saya sebutlah nama si wanita karir inilah Cinta Pasaribu. Cinta Pasaribu. Dia begitu kaya. Dia punya banyak perusahaan. Dia punya banyak pegawai. Hartanya di mana-mana. Tidak kayak saya, hartanya cuma satu. Hartanya di mana-mana. Oke. Dia rajin memberi, tapi tidak pernah pergi ke gereja melayani Tuhan. Lalu dia punya sahabat. Dia salah seorang wanita, Bapak Ibu ya, pasti punya sahabat. Kita bikinlah namanya itu Sela Pakpahan, karena mama saya baru Pakpahan ya. Kalau ada kesalahan nama dan marga mohon dimaafkan. Ini hanya contoh atau ilustrasi. Sela Pakpahan. Si Sela ini selain dia seorang sahabat, dia seorang sekretaris. Maka si Sela ini mengamat-amati, kenapa lah si Cinta ini kok gak pernah pergi ke gereja melayani ya. Dia akhirnya sebagai seorang sahabat, dia berkata, "Hei Cinta,
Kenapa kamu gak pernah pergi ke gereja melayani Tuhan? Kasihlah waktumu. Kau kan tinggal cukup duduk monitor dari rumah, duduk manis, ada pegawaimu, ada anak buahmu, banyak perusahaanmu. Kenapa? Kau duduk aja, kenapa melayani Tuhan? Lalu si cinta bilang, Selah, lu gak tahu asal apa gereja butuh, hamba Tuhan butuh, pasti saya kasih. Tidak pernah saya tidak kasih. Tapi kalau disuruh saya tidak bekerja, lalu saya pergi ke gereja melayani, I don't have time. Betul ya? Saya gak punya waktu. But for me, time is money. Saya gak punya waktu, karena waktu adalah uang. Oke, singkat cerita, meninggallah si cinta pasar ibu. Oke, di dalam cerita itu dia lihat di sana ada sebuah gedung yang begitu indah, yang begitu menarik, yang tidak pernah dia lihat di dunia. Maka dia bergegas, karena dia bermodalkan orang kaya, rajin memberi. Dia pergi ke gedung itu. Tiba-tiba dia dihalangi oleh satpam atau penjaga atau penerima tamu pada waktu itu. Stop ibu, ada apa ibu? Dia bilang, saya mau pergi ke gedung itu. Kamu gak tahu ya, saya ini orang kaya, rajin memberi, seterusnya. Tunggu ibu, di sini yang boleh masuk adalah orang yang ada di buku undangan ini. Tunggu bapak ibu, tunggu ibu ya, biar saya cek. Dia cek oleh penerima tamu ini, dicek, tidak ada, nggak ada bu. Kata si Sinta, cek sekali lagi, pasti ada. Sinta pasar ibu pasti ada, yang paling rajin memberi di gereja pasti ada. Dicek. Akhirnya penerima tamu baru ingat, oh iya ibu, saya lupa. Waktu itu memang saya mau menuliskan nama ibu untuk ada di undangan ini, tapi saya nggak punya waktu itu. Aduh, jangan sampai kita kehilangan kesempatan melayani Tuhan oleh karena kita sering sekali berkata, aku gak punya waktu. Amin. Saya pun belajar bapak ibu dari muda, dari para dosen-dosen saya di sini, para orang tua saya di sini yang mendidik saya benar-benar belajar dari pengabdian mereka. Marilah, selama kita ada kesempatan, kita melayani Tuhan ya. Jangan kita bersinar ya. Dimulai dari kata-kata, dimulai dari sederhana. Bersinarlah, karena dalam konteks ini kegelapan setelah menutupi bumi. Bersinarlah agar semua orang menyaksikan perbuatan Allah. Amin. Bersinarlah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Johannes Calvin pernah berkata, kegelapan itu tidak akan pernah dapat menerangi dirinya, tetapi cahayalah yang mampu menerangi kegelapan itu. Marilah kita menjadi terang bersinar di tengah-tengah kegelapan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang terlebih dahulu memberkati hamba. Ampuni hamba jika hamba gagal menyampaikan suara-Mu malam hari dengan sesederhana mungkin. Ampuni hamba. Tapi hati hamba rindu Tuhan, Roh-Mu yang kudus senantiasa mengurapi para pendengar, supaya Roh-Mu menjelaskan sedetail mungkin, sehingga sampai kami mengerti dan memiliki keberanian untuk berubah, mengambil komitmen untuk bangkit dari masa lalu kami, kemarahan, kebencian, dan kami bersinar. Tuhan, terima kasih telah memakai hamba menjadi alat-Mu menyampaikan suara-Mu. Berkatilah seluruh kekasih-kekasih-Mu ya Tuhan, yang malam hari ini bergabung bersama-sama. Berkati mereka. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom.